Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Heri Santoso di Heri Santoso TV Channel. Di video sebelumnya sudah dibahas oleh mentor kita yang luar biasa, Master Ustadz Ojatsu, mengenai hypnoselling. Dan videonya di part 1 bisa dilihat di sini ya. Tinggal klik di atas. Nah, di video selanjutnya makin menarik karena ini sudah memasuki materi inti. Sebelumnya silakan untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang saya buat. Bagi Anda yang menonton dan membagikan video ini, saya doakan selalu sehat, bahagia, dan berlimpah rezeki berkah. Di video part 2 ini, coach kita yang luar biasa, Master Ustadz Ojatsu, akan membongkar paradigma bisnis network marketing. Silakan Ustadz. Oke, kita akan masuk ke materi ya. Masuk ke materi, saya akan buka dokumen. Ini penting, ini sebagai wawasan dan sebagai pertahanan diri kita. Ya. Sebelum kita meyakinkan ke orang, kita harus tahu dulu apa yang membuat kita harus yakin dengan perusahaan ini. Nah, saya akan buka dokumen. Oke. Oke, membongkar paradigma bisnis network marketing. Jadi kita harus paham dulu kenapa kita memilih network marketing. Kenapa kita tidak memilih bisnis konvensional? Kenapa kita tidak memilih bisnis yang lain? Kenapa kita tidak memilih bisnis franchise dan lain sebagainya? Itu harus terjawab semua dalam pikiran kita, dalam pesan kita, dalam keyakinan kita. Supaya apa? Supaya kita ini pilihan yang tepat gitu loh. Ini satu-satunya pilihan, nggak ada pilihan lain. Ya udah di sini yang sudah terbukti. Di sini, kenapa saya harus di sini? Saya tahu jawabannya dengan pasti. Makanya paradigma itu penting. Contoh gini, gini. Ada leader misalkan, leader melihat, misalkan yang ini nih, yang sebelah kiri leader, misalkan, yang sebelah kanan adalah mitra. Kalau beda cara pandang, maka hasilnya beda. Meskipun cara kerjanya sama, tapi cara pandangnya beda, hasilnya beda, keyakinannya beda. Contoh, yang kiri misalnya ini ada angka nih 9, kata leadernya ini 9, kata mitra enggak, ini 6 gitu. Ya, kata yang sebelah 9, yang sebelah kanan 6. Pertanyaan saya, itu siapa yang salah, siapa yang benar? Coba jawab. Kata si sebelah kiri 9, kata si sebelah kanan 6. Kira-kira siapa yang salah, siapa yang benar? Semuanya benar. Benar semua. Ya kan? Bingung kan? Semuanya benar. Nah, itulah. Kadang-kadang leader bilang A, mitra bilang B. Itu kadang-kadang sebenarnya semuanya benar kalau dari sudut pandang masing-masing. Gitu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu itu maunya gimana? Mau sukses atau mau benar? Ya, mau benar menurut sendiri atau mau benar menurut orang yang sukses? Maka kalau mau ikutin sukses, anggaplah misalkan si kiri ini adalah leader yang udah sukses. Yang si kanan ini mitra yang baru gabung. Ketika mitra yang baru gabung, sudut pandangnya berbeda dengan leadernya, maka dia benar. Ya saya sih susah menjalankan bisnis ini. Benar. Gitu. Dari mana? Dari sudut pandang mitra baru. Kenapa dia merasa susah? Karena memandangnya dengan wawasan yang belum ada, dengan skill yang belum punya, dengan seminar yang nggak pernah hadir. Paling sekali hadir udah bosan, dengan training yang nggak pernah hadir, sekali hadir udah bosan, tinggal dipraktekkan. Benar, ini susah ya, menurut mitra baru, karena cara pandangnya dari cara pandang mitra yang baru. Tapi gimana seharusnya? Maka si mitra baru ini harus mengikuti cara pandang leader yang udah sukses. Itu caranya. Gitu. Ya, bagaimana caranya? Dekat nih. Pindah.
pindah ke cara pandang leader, gitu. Dekat dengan leader, ikuti cara pandang leader. Karena susah menurut mitra baru yang belum mampu, itu akan menjadi mudah menurut leader yang sudah merasakan dari awal, dari nol sampai sukses. Ya, maka mulai saat ini yang merasa mitra baru, belum dapat reward, belum dapat atau baru dapat motor, baru dapat mobil, ya belum dapat Pajero, atau sudah dapat Pajero belum dapat luxury, jangan pakai cara sendiri, ya jangan pakai pandang sendiri, tapi kecilkan, ya kosongkan hati, kosongkan gelas, mau mengikuti cara pandang orang yang sudah sukses. Leader-leader kita, ya, yang sudah sukses, bekerja keras bagaimana caranya nih supaya mitra-mitra sukses. Nah, mitra, Anda sebagai mitra yang mau sukses juga ikuti cara pandang kita. Kalau menurut Anda, menurut sudut pandang Anda ini susah, supaya mau mudah, ikuti caranya, kerjanya para leader yang sudah sukses. Oke, jadi paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan tindakan kita. Oke. Nah, gini, paradigma seorang dapat dipengaruhi oleh informasi dan pengetahuan. Contoh, kalau kita lihat monyet, ya, monyet misalkan, suruh milih antara uang 1 miliar sama pisang, pasti milihnya pisang. Kenapa? Karena pengetahuan dia ya makanan gue pisang gitu. Padahal kalau pengetahuannya di-upgrade kayak manusia misalkan, bahwasanya mendingan uang, dengan uang saya bisa beli pisang yang banyak gitu loh. Nah, itu salah satu contoh. Maka untuk kita bisa paradigma yang benar, yang nggak ada pilihan lain kecuali kita upgrade wawasan, upgrade ilmu. Makanya salah satu Zoom ini untuk mengupgrade ilmu. Oh, ternyata ada cara yang lebih cepat untuk sukses. Gimana? Memaksimalkan pikiran bawah sadar. Gitu. Oh, ternyata bukan hanya kerja keras yang menentukan kita sukses, tapi apa? Keyakinan, pikiran bawah sadar yang dikelola dengan baik. Gitu lah, ya. Afirmasi-afirmasi itu ternyata ada dalam Islam. Gitu. Setiap hari ngomongin A, bayangin A, lama-lama masuk ke pikiran bawah sadar, lama-lama menjadi keyakinan, lama-lama menjadi doa. Gitu ya. Maka kurang informasi, salah mengambil keputusan. Jadi kalau kita kurang ilmunya, kurang wawasannya, pasti salah mengambil keputusan. Oke, nah salah paradigma, salah bersikap, dan kegagalan. Mengapa kita menjalankan bisnis ini? Nah, ini harus benar-benar masuk ke pikiran bawah sadar kita. Harus tahu nih ya, kenapa Anda menjalankan bisnis ini. Saya mau tanya dulu nih, kira-kira kenapa Anda menjalankan bisnis ini? Coba jawab dengan singkat di kolom chat ya. Kenapa Anda menjalankan bisnis ini? Meraih impian, ingin mewujudkan impian. High income, ya. Riba, ingin lulus utang, ingin sukses. Oke, semuanya sama, hampir sama lah. Kesimpulannya ingin impian, ingin sukses dunia akhirat, ingin hutang riba. Nah, pertanyaan sekarangnya, kenapa harus memilih bisnis ini gitu? Kenapa nggak memilih bisnis konvensional? Itu juga kan bisa, misalkan mendapatkan uang terus melunasi hutang atau mewujudkan impian. Kenapa harus bisnis ini gitu? Maka jawabannya, ya. Terima kasih Ustaz Ojatsu telah menjelaskan tadi membongkar paradigma bisnis network marketing. Bagaimana penjelasannya tadi? Menarik bukan? Nah, kita juga akan bisa membuka wawasan kita, pola pikir kita. Jadi kita harus ikuti orang yang sudah sukses, jangan ikuti orang yang gagal. Ikuti orang yang sudah pernah mencoba, jangan pernah ikuti orang atau omongan orang yang belum sama sekali mencoba dan dia tidak pernah mengalaminya sendiri. Berkumpulah dengan orang-orang yang memberikan semangat, memberikan inspirasi, memberikan motivasi, dan memberikan solusi. Abaikan orang-orang yang bermental negatif, bermental block, yang tidak memberikan semangat, yang tidak memberikan motivasi, dan tidak memberikan inspirasi, apalagi solusi. Dan saya punya pengalaman teman-teman, ketika saya menceritakan seseorang yang sudah sukses atau tokoh yang sudah sukses, malah dicemooh dan dibilang,
itu fata morgana. Dan tentunya kita harus memiliki ilmu, selalu upgrade ilmu agar bisa memfilter segala informasi yang kita terima. Di video kelanjutan ini akan lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng. Dan bagikan video ini, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi Anda. Saya Heri Santoso pamit undur diri dan berjumpa lagi di video berikutnya, di video part 3 yang semakin menarik pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.